Kalau kita bicara hari ini ya, kemudian kita bicara 5 tahun yang lalu, kita bisa lihat bahwa perusahaan ini tumbuh ya dalam segi revenue lebih dari 3 kali. Hal ini bisa dicapai karena kerja keras kita semua. Ya, di mana mulai tahun 2013 kita meredefinisikan kembali mengenai visi kita. Yang pertama, yaitu kita sebagai partner untuk our customers. Kemudian bagian yang kedua, kita ingin creating exciting enterprise untuk our people, yang seperti hari ini teman-teman bisa lihat ya, gimana company ini menjadi company yang sangat exciting untuk semua orang. Kemudian bagian yang ketiga, bisa lihat gimana kita, ya dengan visi kita membantu mendrive pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Ke-17 anak perusahaan IPC menjadi representasi dari 3 pilar strategis yang ada di IPC. Pengalokasian yang strategis terhadap masing-masing anak perusahaan dilakukan untuk mendukung terciptanya Center of Excellence. Bisnis utama IPC yang merupakan layanan cargo handling direpresentasikan oleh 7 anak perusahaan, yaitu PT JICT, KSO TPK Koja, IPC TPK, Terminal Peti Kemas Indonesia, PTP, Terminal Curah Indonesia, dan IKT. Selain bisnis cargo handling, IPC juga membangun anak-anak perusahaan yang bergerak untuk mendukung bisnis di pelabuhan itu sendiri. Di antaranya MTI, PT JAI, ILCS, PPI, Rukindo, dan JPPI. Untuk semakin mengembangkan bisnisnya, IPC juga mulai merambah sektor yang lain, di antaranya dengan didirikannya PT RSP, EPI, PMLI, dan EDI. Salah satu pilar penting dalam transformasi IPC adalah melakukan transformasi di bidang operasi. Transformasi ini perlu kita lakukan untuk segera mengembalikan secepat-cepatnya kemampuan keahlian dasar kita mengelola layanan laut, layanan terminal, dan layanan lainnya. Kita memerlukan perubahan sikap dasar, kerja keras. Perusahaan kita, IPC, selama 5 tahun ini telah berhasil mendirikan 17 anak perusahaan yang sudah memberikan keuntungan-keuntungan antara lain sebagai berikut. Poin pertama, kinerja bisnis yang lebih tinggi. Kebijakan ini sangat efektif karena kerumitan birokrasi menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Dan anak perusahaan dapat fokus dalam mengembangkan bisnis dan membangun operational excellence. Kemudian yang kedua, mempunyai kemitraan yang lebih strategis, di mana dengan adanya pendirian anak perusahaan ini, diharapkan proses kerjasama dengan pihak eksternal dapat menjadi lebih baik dan dapat membentuk joint venture atau membentuk kerjasama bisnis yang lebih baik dan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, akses ke pasar modal lebih mudah, yaitu membuka kemungkinan untuk melakukan IPO dan fundraising untuk sebagian bisnis IPC. Proses transformasi bisnis PTP dilakukan untuk mewujudkan visi PTP, yaitu menjadi terminal pusat nasional yang terbesar dalam rangka memfasilitasi kondisi ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh. Saat ini, PTP tetap melayani semua jenis muatan dengan kontainer domestik dan break bulk untuk internasional sebagai prioritas utama. Agar terus dapat berkembang, PTP juga meningkatkan kapasitasnya, baik dengan akuisisi lahan seperti yang ada di Cakung saat ini, maupun dengan meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya transformasi tersebut, kini PTP telah berhasil mencapai pendapatan sekitar 7,8 triliun rupiah di tahun 2018 ini. Berawal dari kebutuhan akan adanya pengembang pelabuhan yang handal, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia didirikan sebagai solusi yang menyeluruh untuk pengembangan pelabuhan di Indonesia, mulai dari studi kelayakan hingga manajemen untuk konstruksinya. PPI tidak henti-hentinya berinovasi untuk mengembangkan ekspertis dalam identifikasi, pengembangan, serta pembiayaan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Berkat hasil